Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bersama saya Ari Puji Astuti. Kali ini kita akan belajar tentang penilaian yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skill atau biasa disebut dengan HOT. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, menggunakan berbagai sumber agar lebih komprehensif. Fungsi penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, namun juga dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam belajar. Hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum melakukan penilaian adalah menetapkan KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal dilakukan supaya guru tahu mana siswa atau peserta didik yang akan melakukan remedial atau pengayaan. Setelah KKM ditentukan, capaian hasil belajar peserta didik akan dievaluasi. Apabila peserta didik belum tuntas, maka dia harus melakukan remedial. Namun, apabila dia sudah tuntas, dia bisa melakukan pengayaan. Assessment of Learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, namun juga pada tema-tema tertentu. Assessment for Learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada Assessment for Learning, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment as Learning mempunyai fungsi mirip dengan Assessment for Learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya adalah Assessment as Learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian menurut kurikulum 2013 terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, dan keterampilan. 1. Penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Teknik penilaian sikap bisa dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. 2. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Teknik penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik. Pendidik dapat memilih teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar atau indikator atau tujuan yang akan dinilai. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuannya atau melakukan tugas-tugas tertentu.
sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Penilaian keterampilan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama yaitu menggunakan praktik, kemudian yang kedua produk, dan yang ketiga yaitu proyek. 1. Penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. 2. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, dan lain-lain. 3. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Ada juga penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu bisa diartikan sebagai kumpulan kinerja siswa atau dokumen yang sistematis yang berisi perkembangan peserta didik dalam belajar. Salah satu taksonomi proses berpikir yang diacu secara luas adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini sempat direvisi pada tahun 2001 yang mencakup 6 ranah berpikir. Yang pertama yaitu kognitif 1 itu mengingat, kognitif 2 memahami, kognitif 3 menerapkan, kognitif 4 menganalisis, kognitif 5 mengevaluasi, dan kognitif 6 mengkreasi. Karakteristik instrumen penilaian HOTS. Soal yang termasuk Higher Order Thinking Skill atau HOTS memiliki ciri-ciri: 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Berikut ini dideskripsikan beberapa karakteristik instrumen penilaian berpikir tingkat tinggi. 1. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. 2. Bersifat divergen. 3. Menggunakan multi representasi. 4. Berbasis permasalahan kontekstual. 5. Menggunakan bentuk soal beragam. Level 1 pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif, pengetahuan dan pemahaman ini mencakup proses berpikir mengetahui atau C1 dan memahami atau C2. Ciri-ciri soal pada level 1 ini biasanya mencakup atau mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Terkadang soal-soal di level 1 ini merupakan soal yang tergolong sukar. Karena untuk menjawab peserta didik harus bisa menghafal rumus, bisa mengetahui tentang peristiwa tertentu, menghafal, dan menyebutkan langkah-langkah tertentu. Tetapi itu bukanlah soal yang hot. Level 2 aplikasi. Soal-soal pada level kognitif aplikasi ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif ini mencakup dimensi proses berpikir menerapkan atau mengaplikasikan yang biasanya terletak pada kognitif 3. Ciri-ciri soal pada level 2 atau aplikasi ini mengukur kemampuan menggunakan pengetahuan
dan konsep dalam mapel yang sama atau mapel yang lainnya. C. Level kognitif. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa kata kerja operasional yang sama, namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan digunakan dalam penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, Puspendik pada tahun 2015 mengklasifikasikannya menjadi 3 level kognitif, sebagaimana digunakan dalam kisi-kisi ujian nasional sejak tahun pelajaran 2015-2016. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu level 1, pengetahuan dan pemahaman, level 2, aplikasi, dan level 3, penalaran. Level 3, penalaran. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Yang lain adalah menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Pada penyusunan soal HOTS, penulis soal dituntut untuk menentukan kompetensi yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan soal atau pertanyaan. Pertanyaan tersebut disertai stimulasi yang tepat dalam konteks tertentu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Berikut langkah-langkah penyusunan soal HOTS. 1. Menganalisis kompetensi dasar. Analisis kompetensi dasar diawali dengan menentukan KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2016. Selanjutnya, KD yang sudah ditentukan dianalisis berdasarkan tingkat kognitifnya. KD yang berada pada tingkat kognitif C4 atau menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi dapat disusun soal HOTS. 2. Menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penyusunan soal digunakan guru untuk menyusun soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut memandu guru dalam A. Memilih KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. B. Menentukan lingkup materi dan materi yang terkait dengan KD yang akan diuji. C. Merumuskan indikator soal. D. Menentukan nomor soal. E. Menentukan level kognitif, dan F. Menentukan bentuk soal yang akan digunakan. 3. Memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus tepat, artinya mendorong peserta didik untuk mencermati soal. Stimulus yang tepat umumnya baru dan belum pernah dibaca oleh peserta didik. Stimulus kontekstual dimaksudkan stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik dan mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. 4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Yang kelima, membuat pedoman penskoran baik berupa rubrik maupun kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS harus dilengkapi dengan pedoman penskoran maupun kunci jawaban.
Kalau ibu dan bapak menggunakan soal pilihan ganda, maka ibu dan bapak harus menyiapkan kunci jawabannya. Kalau ibu dan bapak membuat soal urean, maka harus dibuatkan pedoman penskoran. Demikianlah ibu dan bapak pembahasan kita kali ini tentang penilaian berorientasi pada higher order thinking skill. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan membaca buku pegangan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.